Halo para Auriventermania, berjumpa lagi dengan saya Rihan Ferry dalam acara dalam acara ketemu dengan saya dalam rangka sharing-sharing bersama ya. Baik, di video pertama kemarin kita membahas beberapa hal tentang Auri, seperti pemilihan ombyoan dan lain-lain. Oke, dalam kesempatan di video ini kita coba saya catat beberapa pertanyaan kawan-kawan yang umumnya bertanya di grup atau di media sosial. Ada juga yang WA ke saya beberapa pertanyaan. Nanti ada pun pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa nyusul yang belum dibacakan di sini. Jadi sekali lagi hanya sharing saja. Saya tekankan lagi bahwasanya apa yang saya lakukan ini berdasarkan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa yang sudah pernah saya praktekkan. Sesuatu yang belum pernah saya praktekkan atau saya lihat atau saya ngerti ilmunya, saya tidak berani bicara atau tidak berani merekomendasikan. Jadi belum tentu cocok dengan settingan kawan-kawan lain dan juga belum tentu benarnya. Hanya sekedar sharing, barangkali ada manfaat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang biasa berseliweran di media sosial, terutama Facebook. Yang pertama, Om, bagaimana sih supaya Auri saya cepat ngalas? Nah ini, jadi perlu kita ketahui bahwasanya Auri supaya ngalas itu yang pertama emang harus jantan, otomatis ya, harus jantan. Kemudian Auri itu sudah mulai ngeriwi. Setelah dia jantan pasti dia ngeriwi halus, kemudian ngeriwi kasar. Nah, setelah Auri kita ngeriwi itu, kalau memang Auri bahan, betul-betul Auri bahan, ataupun Auri yang mungkin macet, yang habis rontok, atau mungkin karena tidak terawat, sebaiknya dinaikkan dulu birahinya dengan memberikan asupan makanan yang berprotein tinggi. Misalkan furnya berprotein tinggi, dan juga berikan extra fooding yang mengandung protein tinggi, semisal ulat Hongkong atau kroto atau cangkrik mungkin kalau dia mau. Intinya untuk Auri baru, Auri bahan, sebaiknya tidak usah dibatasi pemberian extra foodingnya. Biarkan dia birahi, kemudian furnya kasih fur yang baik, yang bagus, bisa fur impor atau fur lokal pun silahkan. Intinya kalau fur itu sudah mengandung protein yang tinggi, berarti sesuaikan dengan extra foodingnya. Kalau fur itu mungkin fur yang proteinnya sedang, tidak terlalu tinggi, maka extra fooding bisa ditambah. Kuncinya di situ. Itu hanya dari makanan ya. Kemudian kalau dia sudah birahi, biasanya nanti kalau kita terapi embun, diembunkan di pagi hari, kemudian dipancing dengan suara betina. Suara betina itu nanti biasanya ada respon dengan call yang kencang, call yang penuh dengan emosi, call yang menghentak. Pokoknya callnya bersemangat dengan disertai dia seperti mengejar atau mencari asal sumber suara Auri betina atau mungkin Auri lain. Itu berarti burung kita sudah mulai ada peningkatan dalam masalah birahinya. Kemudian makanan apa yang buat Auri cepat ngalas? Nah, sama seperti tadi. Jadi yang jelas proteinnya harus cukup, protein hewani dan nabatinya harus imbang. Bisa juga dikasih buah ya, buahnya bisa bervariasi, apel atau pisang atau jeruk dan sebagainya. Silahkan yang ada di kulkas lah, atau yang ada di stok, tidak perlu dipersulit ya. Jangan sampai
auri kita makan apel, makan buah enak-enak, majikannya malah puasa. Malah nggak makan apa-apa. Jadi sesuaikan saja. Jadi pertanyaan nomor 1 dan 2 itu sama. Intinya naikkan dulu birahinya. Kalau sudah naik, nanti akan bertahap dalam terapi embun itu, ataupun sore hari, biasanya dari pagi hari dan di sore hari itu burung auri sudah mulai ngalas, mulai belajar ngalas, biasanya seperti itu. Apakah memelihara auri 1 ekor bisa membuatnya ngalas? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya gini, kawan-kawan, kalau bagi saya auri ngalas itu, atau auri nembak buka, kalau orang Melayu bilang, itu karena kondisinya sudah birahi, kemudian dia memanggil lawan jenisnya. Bisa ngalas itu bisa pertanda dia memanggil lawan jenisnya, atau lawan sesama aurinya, teman koloninya. Bisa juga dia sebagai penanda bahwasanya itu adalah wilayahnya. Memelihara 1 auri bisa saja, bisa untuk ngalas. Cuma lebih efektif lagi, atau lebih cepat lagi jika ada auri pesaing atau auri lebih dari 1. Tujuannya supaya keinginan dia untuk menembak, untuk ngalas, untuk buka itu lebih kuat. Keinginan dia untuk menandai wilayah itu lebih kuat karena ada pesaingnya. Kalau auri kita sendiri itu berarti untuk mengantisipasinya, mungkin karena memang stok auri susah atau harganya juga yang tidak termasuk murah ya. Kalau kita memang hanya punya 1 ya, ketika kita sudah memberi asupan makanan yang berprotein tinggi, maka ketika kita mengembun itu usahakan sering didengarkan suara auri tadi, suara auri betina atau suara terapi auri lain. Silahkan, pokoknya ada suara-suara auri sehingga memancing dia untuk menguasai wilayah yang ada di tempat itu dengan cara buka nembak itu. Atau bisa juga dengan sering diajak jalan, kawan-kawan, sering diajak jalan, terutama yang di situ ada auri lain, apalagi aurinya gacor. Nah, itu lebih bagus. Ketika auri itu mendengar suara auri gacor lain, maka dia akan mempunyai sifat fighternya itu akan keluar. Dia mempunyai keinginan untuk membalas suara dari pesaingnya itu. Maka jangan heran jika auri yang awalnya gacor, ketika dia dalam keadaan sendiri, itu akan berkurang kegacorannya. Ini juga bisa dijadikan feedback atau dijadikan masukan bagi kawan-kawan yang mau mengistirahatkan auri. Jadi kalau auri mau dilombakan supaya dia istirahat, sebaiknya ya memang ditaruh di tempat yang tidak ada suara auri, sehingga dia bisa beristirahat dengan nyaman, dengan puas. Karena auri ini tipikalnya kalau ada suara auri ya dia akan gelisah, dia akan membalas call-nya, dia akan membalas tembakannya auri lain itu. Kemudian auri saya hanya ngeriwik saja, bagaimana supaya bisa ngalas? Jadi pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 tadi ya intinya bagaimana caranya membuat auri ngalas ya, yang seperti saya terangkan tadi. Terus pertanyaan lain, auri saya sudah ngalas tapi nggak bisa tenang, hanya sambil lompat-lompat, sambil ngejar-ngejar lawan. Nah itu sebenarnya kalau auri seperti itu termasuk auri yang bagus, auri yang punya karakter fighter yang kuat, sehingga ketika dia mendengar suara auri lain dia akan mulai naik emosinya, sehingga dia mencari sumber suara itu. Itu bisa diantisipasi dengan kebiasaan auri kita melihat, mendengar, dan di-track dengan auri lain. Kalau kawan-kawan punya auri lebih dari 1, jika mempunyai auri yang karakternya ganas atau garang seperti itu, sebaiknya dicoba sistem koloni.
ditempel seperti sistem koloni pleci itu, tempel. Itu tujuannya supaya auri lebih bisa bersosial, apa bahasanya itu ya, bisa mentoleransi kedatangan auri lain atau dia nampak auri lain, sehingga tidak gampang kaget, tidak gampang marah, dalam artian marah yang berlebihan, sehingga dia sudah biasa, sehingga dengan begitu dia akan mulai nembak dengan tenang, tidak terlalu over birahnya, tidak menggebu-gebu, ibaratnya seperti itu. Jadi dicoba di koloni. Kalau masih sampai masih nggak stabil juga, masih lompat-lompat, masih berlebihan, coba diperbanyak mandinya, atau bisa juga diberi betina, ditempel betina, dikasih untulan, kasih untulan betina. Saya pernah punya burung yang namanya primadona itu, dia kalau mau dikonteskan, dilombakan, saya satukan dengan betinanya satu malam itu. Kemudian besoknya biasanya birahinya sudah mulai lebih turun, lebih kalem. Jadi silahkan diotak-atik. Jadi kesimpulannya pertanyaannya ini tentang masalah bagaimana cara membuat auri ngalas. Kesimpulannya, kita ibaratkan panas, api dan air ya, api dan air. Kita ibaratkan bahwasanya birahi itu adalah api. Kemudian kalau tidak birahi itu berarti dingin istilahnya. Seperti kalau orang Chinese itu yin yang. Jadi gini, kalau auri kita sepertinya lesu, kurang bersemangat, pokoknya kurang aktif lah, kurang dalam masalah nembaknya juga, kayaknya kok ares-aresan kalau orang Jawa bilang, malas-malesan, itu berarti auri kita kurang api, apinya kurang, apinya padam, apinya kecil. Jadi bagaimana caranya? Maka terapi atau pola rawatannya adalah pola rawatan yang menimbulkan api, yang menimbulkan panas. Dari mulai furnya, kasih fur protein tinggi, kemudian extra foodingnya diperbanyak, dan porsi jemurnya juga diperbanyak. Mungkin biasa setengah jam jadi 1 jam, dan porsi mandinya mungkin dikurangi, tadinya 2 kali mungkin sekali saja. Atau kalau emang dia belum naik birahinya, kalau nggak perlu mandi nggak usah dimandikan. Itu kalau auri kita dingin ya. Kalau auri kita tipe panas, jadi kayak kacer ya, ada tipe dingin, tipe panas. Jadi nggak seperti itu. Kalau air kita kok kelihatannya terlalu garang, wah, nabrak-nabrak, ngejar musuh, pecicilan dan lain sebagainya, berarti dia apinya terlalu tinggi. Maka untuk memadamkan api ya dengan hal yang dingin, dengan air sifatnya dingin. Maka mungkin furnya bisa diganti fur yang kandungan proteinnya lebih rendah, proteinnya, kemudian extra foodingnya dikurangi, jemurnya dikurangi, dan mandinya diperbanyak. Bisa 1 kali, 2 kali. Kalau perlu mungkin dikasih mandi malam atau mandi air dingin, dikasih es, silahkan, tergantung kondisi auri kita saat itu. Jadi intinya, kalau kurang semangat, kurang birahi, naikkan birahinya. Kalau terlalu birahi, turunkan birahinya. Atau juga mungkin bisa dengan buah itu untuk menurunkan birahi, buah timun atau buah-buah yang mengandung air seperti pepaya, pisang dan lain sebagainya. Jadi itu dulu untuk session video pada kali ini tentang bagaimana cara mengalaskan auri atau membuat auri buka atau nembak. Nanti di kesempatan yang lain kita akan membahas masalah mungkin hal-hal lain seperti masalah jika tangan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas atensinya kawan-kawan. Ini sekedar sharing, tidak ada niat apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Selalu semangat, jaga kesehatan. Salam Auri Ventermania. Terima kasih.